alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hijrah rahimahullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diizinkan Allah untuk memulai aktivitas dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima Allah, dan menghapus dosa-dosa kita, dapat membuka pintu barokah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Kita menjadi hamba yang sangat bahagia dunia sampai akhirat. Nanti kita dimudahkan untuk bisa memahami ilmu, bisa mengamalkan ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Adhkar. Memiliki enten ratusan zikir. Jadi mungkin ibu panjenengan kadang-kadang buku ini. Sebab bukan mungkin amalan zikir sampai kadang-kadang. Dan semuanya adalah perilaku Rasulullah. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Gawe kelambi niku napa dikiri, gawe sandal niku napa dikiri, kumpul bojo niku ana dikiri. Yang paling penting dikir banget. Kata lantai. Karena itu nanti diupayakan dengan cari buku seperti ini yang sudah diterjemahkan. Jadi mantan diulang ini di rumah dibuka kembali supaya bisa segera diamalkan. Uang juga zikir semua. Jadi Rasulullah SAW itu ngurus umatnya mulai yang paling kecil sampai yang paling besar. Jadi banyak orang salah paham. Kadang-kadang sholatnya ikut Rasulullah, tapi makannya tidak ikut Rasulullah. Sholatnya ikut Rasulullah, tapi cara berpakaiannya tidak ikut Rasulullah. Nah, dengan mengaji seperti ini sedikit demi sedikit, perlahan namun pasti, kalau panjenengan kepingin, walaupun tidak bisa 100%, paling tidak niru Rasulullah SAW. Baik, dulu pernah saya sampaikan tentang mukadimah kitab ini. Sekarang saya lanjutkan tentang Fadilatul Dzikr, keutamaan orang berzikir. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa la dzikrullahi akbar, dan ketahuilah mengingat Allah itu lebih besar dan lebih utama daripada ibadah yang lain. Jadi kalau secara umum Bapak Ibu ditanya apakah zikir apakah ibadah yang paling besar nilainya, jawabannya zikir kepada Allah. Kalau panjenengan sholat, apa esensi sholat itu? Zikir. Panjenengan ngawas Quran, napa esensi maca Quran? Ingat Allah. Semua bentuk ibadah itu esensinya adalah ingat Allah. Jadi ada orang mengingat Allah lewat sholat, ingat Allah lewat baca Quran. Bahkan kalau ada orang itu jual beli, yang dia sadar kalau jual beli itu ibadah, maka jual beli itu disebut zikir. Tidak ada satupun ibadah kecuali itu zikir kepada Allah. Berarti prinsip ibadah apa?
zikir. Tiang itu ibadah belum menyentuh zikir berarti belum disebut ibadah. Panjenengan semerap bedanya ibadah kalian ukur kewajiban. Yang sholat itu tadi ibadah, yang sholat itu tadi ukur kewajiban. Apa bedanya Pak? Zikir. Jadi sholat yang menjadi ibadah adalah sholat yang menjadi sarana zikir. Tapi kalau sholat tidak bisa berzikir, maka sholat ini disebut menggugurkan kewajiban. Biasanya Pak Bu, yang itu ibadah mesti harus dikarepno. Kenapa Pak? Contoh sholat subuh berjamaah, niat ibadah berarti zikir. Kenapa karepe? Pasti ada harapan Pak. Mudah-mudahan dengan sholat ini hidup saya tenang. Harus ada harapan. Setiap ibadah yang berdimensi zikir mesti ada harapan. Dengan sholat subuh seperti ini, saya punya anak mudah-mudahan jadi anak soleh-solihah. Yang tadi ibu-ibu itu sholat subuh yang ada harapannya. Kok bujuni gak dablek, tapi kalau sholat gugur kewajiban tidak ada harapan. Prinsipnya adalah pokoknya. Terus pokoknya sholat. Aku Islam pokoknya. Kenapa ada pokoknya? Karena tidak ada zikirnya kepada Allah. Setiap sholat, setiap ibadah, landasannya zikir, mesti ada harapan. Dan itu memang seharusnya Pak. Panjenengan duwe cita-cita, duwe harapan, duwe karep. Maka langkah pertama dilakukan apa? Ibadah kepada Allah. Kalau kali ini di Padang itu sempat terjadi 2 kali gempa. Yang pertama 6,5 skala Richter, yang kedua itu hampir 7 skala Richter. Jarak 2 hari gempa. Pokoknya ini pulau ini Surabaya tidak tahu orang gempa, bingung Pak. Orang itu kalau hidup tidak pernah diuji sama Allah, sekali diuji pasti panik. Ada sahabat ini rata-rata orang Jakarta, orang Surabaya. Pertama itu pagi hari 7:30, kalau pas ngajinya dari Pak, lampu goyang. Kok lampu goyang? Terus ngomong koyok goyangnya tadi. Kalau pikir kalau ini vertigo, ternyata kalau tinggal kok semburan kak untuk ke hotel. Itu tidak. Gempa mewayan anak hotel titik kumpul itu. Datang titik kumpul itu orang Padang asli ngomongnya biasa aja Bang. Di sini sudah biasa kok gitu. Wah, lah kasih Tuhan. Jadi uang ini mulai sering diuji Pak. Baik orang Padang hampir setiap minggu 2 kali itu gempa biasa. Nah, Surabaya dia sering gempa tapi gempa lokal di rumah masing-masing. Makanya ada orang lanang itu Pak Oke, sehari-hari itu dicelak tuh sampai semedok. Semedok itu hobinya ngomel. Ada ngomel maksimal misalnya, ya ngomel maksimal. Maka orang ini biasa Pak, diomel itu biasa. Tapi ada seorang suami itu istrinya baik hati, wapi. Tapi sekali istrinya ngomel, stres hilangan. Nah itulah kehidupan. Jadi di Padang itu hampir seminggu sekali, seminggu 2 kali itu biasa gempa yang level 6,5 skala Richter itu biasa. Nah, ini baru biasa Pak. Makanya sesungguhnya hidup dia adalah kebiasaan. Zikir itu juga kebiasaan. Zikir itu kebiasaan. Atas tiang itu kebiasaan subuh masjid ini genteng. Tapi ini udah biasa, wapun. Makanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan bagaimana cara kita melihat hati kita itu ada iman dan hati kita terbebas dari penyakit munafik. Terus begini Pak, caranya kalau awak dhewe iki hati ini kalau munafik
datang ke masjid waktu subuh. Orang yang tidak bisa melangkahkan kaki subuh ke masjid, ngapunten Pak, dia orang munafik. Karena orang munafik tidak akan pernah mampu melangkahkan kaki menuju masjid. Terus kalau benar ada menuju rai, masih ala kalau diri ada subuh kan bukan masjid, sudah memastikan diri saya ini sebagai munafik. Jadi ngobati penyakit munafik apa? Ini kan ini serat subuh bersama. Ini kini sing kulino Pak, enteng, sing gak kulino bumak tuh. Inilah lagi usung safari subuh ya, minggu ini safari subuh. Niku panitia ya opo carane jamaah kata. Boleh penceramah sing enak, imam sing enak, diundang baik langsung maupun tidak langsung. Kadang-kadang undangan ini tadi sore ini lho Pak ditulisi NB disiapkan sarapan pagi. Ngono sampean. Gak cukup sarapan pagi. Nomor loro akan diberikan souvenir kaya ngono. Nomor telu akan diadakan cek darah gratis. Nomor 4 akan dibagikan sembako. Sampai tak mau panitia kepingin supaya masuk dalam ini dengan segala ikhtiar dan manuver. Kadang-kadang tentang masjid Pak, tapi gak tahu subuhan, tapi dukung sembako itu. Lanjut ada lagi. Jadi saya ulang Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau kita sholat yang bernilai ibadah apa? Bisa niat bahwa sholat itu menjadi sarana ingat Allah. Ya, sholat itu menjadi sarana ingat Allah, berarti sholat itu adalah rukun kewajiban. Kopi kalian tadi ya ini, dan orang yang mendengar Allah, semoga kembali sama ya bisa ayat yang kedua, fadhkuruni adzkurkum. Fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Dawuh Allah. Simpel ya. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Ya Allah. Ngeten lho Pak. Panjenengan terus nggih memberi pemahaman tentang ingat kepada Allah, Allah ingat kepada. Panjenengan eling anak itu napa sing dilakukan? Nah, kula nggih, misalnya kula contoh lunga teng luar kota, Padang contohnya kalau nggih. Eling anak. Apa yang saya lakukan? Telepon. Kalau ingin menafsirkan bagaimana bahasan ingat itu, ingatlah kepada Allah, Allah ini akan ingat kepadamu. Simpel kok oleh kita. Kepingin diingat Allah, ya ingatlah Allah. Apa yang saya lakukan Pak? Telepon, ngobrol. Ini kelegoan. Napa tiyang telepon itu sekedar ngobrol mboten Pak. Kula niki nek tulisan arek cilik. Bu motor-motoran. Bu napa mawon niku elingan apa? Niku kudu nukokno mawon. Ya. Nanti lah usum video call ngoten niku. Kula syuting ngeten. Kamu milih yang mana? Yang merah atau yang biru? Coba. Kun. Akhirnya saya yang merah. Oh gitu. Napa ekspresinya anak? Senang Pak. Senang. Ada cilik niku lek seneng, dikongkon mboten dikongkon, Pak pasti ndongakno. Iku enake ada cilik. Jadi kalau bareng naluriah manusia niku lek disenengno atine mesti ndongakno. Napa malih ibu niki rada tepak ngono, tepak niku. Ngomongnya kan biasa dengan ini pendidikan tauhid gini. Kamu diberikan apa sama ayah? Diberikan bola, warna apa? Warna biru. Bagus nggak bolanya? Bagus. Senang nggak hatimu? Senang. Kalau kamu senang, doakan ayahmu supaya rezekinya banyak. Ini ibu si tepat. Orang sih nggak tepat waktu ibu. Itu kenapa bapakmu?
bal. Lapo ada bal. Ibu gak tepat. Tapi ini kita tak kabeh. Oke. Loh, mendoakan Bapak Ibu sama. Ingat kepada Allah. Telepon Allah dengan cara apa? Makanya dalam hadis-hadis itu menyatakan ada komunikasi lewat tidak langsung, namanya hatifiyah. Hatif itu telepon Pak. Bahwa ada seorang hamba itu yang komunikasi dengan Allah tidak langsung. Hatifiyah pakai hatif itu telepon, ini telepon. Panjenengan sholat ini sama dengan telepon Allah. Ngaji Quran, telepon Allah. Semua ibadah dianggap telepon Allah. Karena kita ingat kepada Allah. Dan karena kita ingat kepada Allah, Allah senang. Balasan senangnya Allah akan memberikan kecukupan terhadap semua kebutuhan kita. Jadi ini ingin cukup uripe, ingat kepada Allah. Simpel Pak. Ya bojo maknanya segera gitu. Sampeyan kepengin apa Bu? Aku iki ana bojo napi nak kene itu kok ana piro? 10. Sewenang. Ya Allah Pak, tak tolongno Pak, rezekimu akeh. Itu namanya fadhkuruni al-qulub. Bagaimana mungkin kita pengen diingat Allah, kepengin diperhatikan Allah, kepengin dicukupi Allah, tapi kita tidak pernah ingat kepada Allah. Fadhkuruni al-qulub. Jangan ingin nyanyi ini Dina Mariana. Aku mau mandi, ingat kamu. Aku mau tidur, ingat. Ini bahasa lagu ini. Ini saya menyanyi lagu ini tiba-tiba membuat saya. Waktu itu kalau si cumi ini ada lagu. Ya Allah. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Ayat yang nomor 3. Falaula annahu kana minal musabbihin, maka seandainya Yunus, ini menceritakan Nabi Yunus, tidak membaca tasbih kepada Allah, minal musabbihin, bukanlah orang-orang yang membaca tasbih yang ada dalam perut ikan. Lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya Yunus itu akan berada dalam perut ikan ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Jadi Nabi Yunus itu Pak dimakan ikan, kemudian di dalam perut ikan itu diselamatkan Allah dan membaca zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu zikirnya Nabi Yunus di dalam kegelapan perut ikan. Disampaikan kepada Allah, umpama Yunus tidak membaca tasbih itu, maka dia akan berada dalam perut ikan sampai hari kiamat, hari kebangkitan. Apa maknanya? Zikir itu merubah keadaan. Zikir itu merubah keadaan. Panjenengan dalam kesulitan apapun Pak, lakukan sesuatu yang bisa mengingat kepada Allah, pasti merubah keadaan. Nabi Yunus itu termasuk Nabi yang putus asa Pak. Jadi putus asa itu dosa gede. Berjuang. Dan bapak-bapak sambatan dulu ini ada bojo Ustaz. Bojo kulit wangen kudurannya. Jadi tak harus angin. Dan ngomong ada bebasnya. Tak sabar. Allah Ta'ala itu menginginkan bapak mendapat pahala besar lewat istri. Tidak ada sebuah ujian itu bagi orang mukmin kecuali Allah sayang kepadanya. Dan Allah menginginkan agar derajatnya diangkat. Dan derajat diangkat itu penyebabnya adalah istri. Bojo itu derajat. Wong tua itu derajat, anak itu derajat. Tergantung kita diuji dari sektor mana. Kadang duwe tonggo greget to, ya tonggo itu derajat. Wong mukmin itu butuh khusnudon terus. Lah Nabi Yunus tidak kuat derajat.
Nabi Yunus ini dakwah ditolak, ngejak api dimusuhi, dan hampir semua nabi dan rasul itu punya nasib yang sama. Nabi Nuh ini loh Pak, Nabi Nuh itu kan hidup berapa? 950 tahun, separuh dari umurnya itu untuk berdakwah. Kalau baca sejarah, Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanatin. Dan sungguh saya utus Nabi Nuh kepada kaumnya berada di sana 950 tahun. Yang 500 tahun itu untuk berdakwah, 450 tahun untuk diri dan keluarganya, yang 500 tahun untuk berdakwah. Itu ada dalam sirah Nabawi. Minjin negeri Masjid Oasis. Nah, dakwahnya Nabi Nuh mboten kok ecek-ecek. Kayak kalau kata menjadi diundang sekolah mboten kan. Dakwah sing undang beliau. Siang malam beliau keliling. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Salatun. Ya Allah, aku mengajak kaum itu siang malam keliling. Tapi falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi mereka itu tambah jauh Pak, tambah lari dari saya. Maksudnya dakwah Nuh ditolak. Wadik nolak yang greget toh. Wa inni kullama da'autuhum, setiap kali aku mengajak mereka dalam kebaikan, ja'alu asabi'ahum fi adanihim, mereka meletakkan jari-jarinya di telinganya, ditutupi kuping. Gak greget. Biasanya kalau ceramah terus sampeyan kalau tak salah gampang kita ngomongin santri. Itu dilakukan 500 tahun Nabi Nuh alaihissalam, termasuk Nabi Siswa. Makanya Nabi Nuh masuk dalam kategori Nabi Ulul Azmi. Tapi Yunus tidak sabar. Akhirnya dalam sebuah komentar yang terakhir itu sudah tak tinggal ya kalau ini sudah. Bahasa sana ini gak dakwah tak pakai. Sekarang untungnya, akhirnya apa yang terjadi? Dia diuji oleh Allah, ya, dalam sebuah peristiwa naik kapal. Itu ada dalam dua surat. Pertama surat Al-Anbiya, yang kedua dalam surat As-Saffat yang ceritakan tentang ini. Sampai akhirnya penumpang kapal itu overload sehingga goyang miring-miring begini. Keputusan dari pengurus kapal itu harus ada yang dilempar ke laut. Ya tidak ada yang gelap Pak. Akhirnya dikurah, diundi, dan undian itu jatuh kepada Yunus, dilempar ke laut, ditambah iwak, masuk ke ikan. Untungnya dia masih ingat kepada Allah. Coba ini. Ketika dalam situasi seperti itu, ingat ke Allah. Fanada Nuhur Rabbahu, ya, kemudian dia memanggil Allah dengan kata-kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang kedua Pak, dalam tafsiran doanya Nabi Adam alaihissalatu wassalam yang terkenal itu apa jenis? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah ini pujian-pujian itu wis kata pe usum kan. Ya, biar nang kampung itu ayat pujian bersyukur itu, tapi waktu tua sing pujian. Ya tidak pas yang untuk nenteng. Rabbana dolamna anfusana. Apa yang tadi Jawa ya kata konde kata Jawane. Ini no kacengin dugi mbak bawa suara sampai kamu enak. Kalau kita seandainya Nabi Adam tidak baca itu, tidak akan ketemu sama Ibunda Hawa. Seandainya Adam tidak membaca doa itu, tidak akan ketemu sama istrinya. Artinya apa? Zikir merubah keadaan. Zikir merubah. Jadi kalau kita itu sekarang merasakan keadaan yang mungkin tidak enak di hati, Pak, zikir. Ini loh, seandainya Yunus tidak baca zikir tasbih itu, maka dia tidak akan pernah keluar dari perut ikan sampai hari ini. Dia kata Pak, pikir dalam segala situasi.
Sampai enten bikin itu Pak nggih. Ajeng itu sudah negosiasi beli barang, duit gak ono. Gue ketinggalan, gue hilang. Enten dikirim. Mana dikirim, tapi betul kok bayar kan ini. Nggak ngaji mana namanya. Bagaimana akhirnya ini dibawa situasi berat seperti itu. Kalau lagi ini ngalami kejadian, Masya Allah. Kalau anggap luar biasa Pak, tapi ya mungkin sebagai orang menganggapnya biasa. Jadi kalau lagi kebetulan sekamar dengan kiai sepuh. Kalau lagi lah, Masya Allah, ya tidak tahu satu kamar berdua kok kiai sepuh, kiai tapi alim. Tapi jenenge kiai sepuh itu lah ya tua lagi. Nguyu ayo suwe, atus itu suwe. Buat cacak loh, tapi ya sudah. Bagaimanapun ini derajat. Pokoknya orang segala hati ini derajat guys. Di pulau pengen mau, ada untuk nih TKP itu nopo makan roto atas kata das. Terus saya jangan pulang aja. Ya, mana dulu Mas Muzaki. Pulau ini kan datang hotel ya. Tentu yang untuk pulau betul kuat. Terus apa ya? Di monggo apa wates dudu-duduan kalau tentu. Maksudnya ayo mana apa dulu? Gitu. Tapi saya bayar ini. Lo tepat masih gini cekin. Gaya ikon kalau bayar 3 kali ya ikon kayak gitu Pak. Masuk warung. Padang lah, bahkan sekenal kali dulu. Nek kalau mangan mangan menawan itu mesti ada yang kenal, dan mesti dibayari kok. Lalu dan siapa sing kenal dulu. Tapi mangan itu Pak ya. Pak ya ini mana ya akeh bisa ada sing dipilih sing enak tok ya. Tak dari udah jadi menungso waktu aja gitu Setiap kali bayar jadi kasih Pak sudah ada yang bayar tadi. Nek nang Surabaya saya kan itu padang. Siapa? Enggak tahu tapi pokoknya dibayari. Terus dari kasir ngomong tadi. Dia tadi suka makan di sini, Pak. Dan habisnya makan itu lebih banyak bapak daripada dia. 3 kali terjadi. Sekali ini sudah terlacak. Orangnya sudah tahu, ternyata orang Jawa Timur, rombongan kita juga, cuman dia bukan dari profesional seperti kita, dari panitia, tapi kenal dengan saya. Yang satu belum terlacak. Akhirnya kalau saya mengiyahi, punya karong apa jenengan gitu, wanger mangan ada sedaya, ngoten, mau mimpi karong apa gitu. Mungkin ya itu kan gak pas dikit Pak. Wih terus. Lawat dewe lah jarang militan. Gombol wong seneng militan, katut hawane militan. Betul. Dan saya tidak ada kejadian yang baik terjadi dalam kehidupan ini termasuk walau dibayari wong. Bagi saya dibayar wong dahsyat loh Pak. Itu tanpa sebab. Kalau ini tidak ada satu peristiwa terjadi yang baik-baik tanpa sebab. Dan sababiah dari semua yang baik itu adalah zikir. Apapun bentuk zikir. Ya, zikir. Makanya kadang-kadang yang minum sampai mantu khataman Quran di sini. Khataman Quran itu adalah zikir. Mau punya hajat, mantu anak yatim suruh baca sholawat. Sholawat itu zikir. Ini kuat landasan orang melakukan zikir. Saat ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa zikir itu tidak ada yang berat. Zikir tidak ada yang berat. Berat itu karena kita tidak terbiasa. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Kalimatani 2 kalimat
Khafifatani, yang ringan diucapkan dengan lisan. Saqilatani fil mizan, berat dalam timbangan amal kebaikan. Habibatani ala rahman, dicintai Allah. Dua kalimat, ringan diucapkan, berat dalam pahala. Tiga, dicintai Allah. Napa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Rawahu Bukhari, hadis ini riwayat Bukhari sahih. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdi, dan dengan memuji Allah. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Dua kalimat. Ini mencontohkan Nabi bahwa zikir itu ringan sekali. Loh, ini bisa dibaca kapan saja loh Pak. Misalnya jenengan yang gawe udah ke rumah, nyetir sepeda motor, kita subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ibu-ibu ngeterno sekolah, misalnya kalau ngeterno sekolah, sekolah yang ngomong apa? Habis ngetanya anak dolanan, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dan nanti masih ada efek. Tidak ada satu zikir yang kita ucapkan kecuali pasti berefek. Lah efek tergantung jumlah nanti. Ya zaman modal siji ya efeknya siji. Modal loro efeknya loro. Maka ulama-ulama dulu itu nek paling ijazah, ada yang di bawah 1000, pasti di atas 1000. Yai nyuwun ijazah yai sebatas usaha kula niki lancar. Maca selawat nak. Selawat napa sing sakarepmu. Sakarepmu. Ping pinten yai? 1000. Enak iki ijazah 1000. Ini boten kulino. 1000. Dan tentunya itu utang itu apa? Usahanya bangkrut. Kalau ini tunjuk banget yai. Yai kalau ini butuh wirid, butuh donga. Kalau ini pun boten buntu kalau ini. Usaha kalau bangkrut, utang melecek. Kemudian tagih uang. Ya nopo kalau ini sakit melepas dari beban ini. Kalau ini buntu ya. Semacam selawat aliyah ya ini paling mulai dari yang pinten ya sedoso kok ke dia sedoso ini gak di rumah no kesusu kedak dia mak ya cek kata dia mau jadi titi saya kira pasti kita salah menyenangkan dari kepingin solusi. Ini solusinya kepingin aja apa lepas dari belenggu hutang banyak bisa melakoni buat kita sama gitu ya yang itu biasanya kepepet pada nopo dilakoni terutama militan dan yang tentu sih ahli militan sih dowo itu biasanya kata pengen terlalu duit biasanya orang sih kepepet itu jika itu senang. Ini ku hitungan. Jadi apa? Kata sami ya. Melaku satu langkah dengan dua langkah itu beda. Misalnya kalau tadi tengah jenggoliko, satu langkah dengan dua langkah itu beda. Gitu? Dua langkah dengan tiga langkah itu beda. Tentunya banyak langkah itu semakin banyak manfaat dan semakin cepat sampai pada tujuan. Sampai kan jadi. Wis padha wae istighfar ping 10 sampai istighfar ping 50 beda, Pak. Istighfar ping 100 kali ping 1000 ya beda. Jelas. Ya, tapi bukan sakit instan. Orang itu kalau tidak terbiasa zikir kayak instan ngoten nggih. Bisa bosan, Pak. Sekali wiridan langsung maca ping 1000, mau petang tahun tak maca maneh. Iku doa. Berproses. Masfafallahu li malaikatihi aw li ibadihi subhanallah wa bihamdihi. Perkataan yang dipilih Allah untuk para malaikatnya
Dan untuk para hambanya adalah kalimat subhanallah wa bihamdi. Pelajaran pertama, Pak, Bu, panjenengan ngaji kitab Adhkar. Kula ini gak ada sanad, Pak. Sanadnya Adhkar saya ini nyambung kepada sang pengarang Imam An-Nawawi. Berarti apa? Imam Nawawi ini pasti dari mana? Dari gurunya dari Rasulullah. Berarti panjenengan ini ngaji Al-Adhkar. Kata injil ini Pak, otomatis panjenengan diajari Rasulullah berdoa. Dan ini sama nama-nama. Betul kula Pak, kula hanya menyampaikan. Kalau minta ijazah ya saya ijazahkan, kalau ini sangat disambung. Jangan pernah tidak baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Sama moco, pun terserah. Sapa-sapa sing ping setunggal boten napa-napa. Bo iso, bo sore, bo dalu. Wah, sangat rugi sama dokter ini. Wis tak. Jadi, napa ijazah yang pertama napa? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kula niki nggih anu Pak. Ini sering maca cuman nek diundang tonggo mawon kula. Kadang-kadang dikir tambah subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah adada ma khalaqallah subhanallah adada ma khalaqallah. Terakhir ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Ditutup Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin mulai oleh berkatnya saya. Gimana niku sing kula maksud Pak, ini zikir bukan zikir sama-sama diundang tetangga. Ini zikir konsumsi pribadi. Satu, pagi hari ini ijazah yang pertama yang diajarkan Rasulullah kepada kita terkait zikir adalah membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini tahap pertama. Coba ini dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini kalimat bisa kita amalkan. Atau pakai tasbih yang lain Pak. Ini kalau tidak ada tasbih yang paling dicintai Allah selain subhanallah bihamdi. Kata Nabi SAW, laqad qultu ba'daka arba'a kalimat salasa marrat law wiridta bima qul mundul yaum subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat. Setiap pagi 3 kali subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat. Maka tasbih ini bisa mencukupi semua kebutuhan dalam sehari. Allah. Kula hafal ini, kula amalkan dan saya sudah membuktikan ini. Gak apa barangannya loh ini. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat. Yang menjelaskan ini, untuk orang-orang ngajengnya itu untuk lakar wis lali. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat. 4 kalimat yang membuka pintu hijab segala urusan. Yang pertama subhanallah ini buatan ini. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat. 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari. Pun sama nama ini luar biasa. Saya luar biasa. Tapi ada kata-kata subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat. Itu dalam doa surat ada. Doa zikir pagi, zikir petang juga ada. Jangan boleh sakit Pak, komentar nomor kecuali dibuktikan dulu. Karena setelah jamu tak cocok boleh balik. Amalkan betul. Walaupun amalkan ini masalah top marko top. Jos marko jos. Masya Allah. Dan kita punya senjata seperti ini Bapak Ibu. Makanya la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kenapa harus takut? Kenapa harus khawatir? Kenapa harus gelisah? Sementara kunci-kunci membuka pintu keberkahan itu ada pada zikir.
subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Mudah-mudahan semuanya bisa mengamalkan. Kapan? Mulai hari ini. Gak usah nunggu nanti sore, gak usah nunggu besok, langsung diamalkan. Dan tunggu bagaimana Allah mengatur ritme kehidupan kita, seperti dibimbing sama Allah, seperti ditonton sama Allah. Kalau sudah orang itu dibimbing ditonton sama Allah, aman, beres. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi hidayah untuk kita semua dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan kita dijadikan menjadi orang yang istiqomah, istiqomah, santrine istiqomah, gurune istiqomah, santri yang sama istiqomah, ustadz istiqomah. Ngomong istiqomah ustadz ngomong, pelencing tak muncul mana. Doakan saya sehat walafiat, karena saya ini kan pelayan Pak Kulit, bukan apa-apa, pelayan dan banyak yang dilayani. Dengan termasuk yang saya layani. Mudah-mudahan Allah yang dalam ucapan itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamam bil khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah siaran kami di Oasis Baitul Jannati hari Kamis besok. Awalnya hari Jumat, bahkan hari Jumat itu kalau nggak ada rutinan, kan ini menurut berisi sudah lama. Rutinan ini diberhentikan karena COVID ini, pandemi ini. Akhirnya saya kasih Jumat. Ternyata ini wong moro ngomong, rutinan diaktifkan kembali. Loyo